Yang kedua teman-teman, tradisi kita atau tradisi Kristen di dalam komunitas atau paham-paham tertentu gitu ya, yang circulate around us, seringkali mengajarkan yang namanya pietisme. Ini adalah tradisi menjaga kekudusan, tradisi hidup kudus, anti ini dan anti itu. Nggak boleh dengar lagu duniawi misalnya, harus baca Alkitab 5 pasal sehari, harus dedicate sehari 30 menit buat berdoa gitu. Serius, gitu. Ini terjadi. Saya berasal dari keluarga pendeta, teman-teman. Dulu saya pernah liburan ke Anyer. Saya sama sepupu saya itu suka main PES, gitu. Malam-malam lagi liburan Piala Dunia, habis selesai nonton, kita main PES, lagi seru-seru main PES. Mama dari sepupu saya ini datang nyamperin. Dia tarik sepupu saya keluar dari ruang tamu. Dia bilang, "Kamu udah baca Alkitab belum? Baca Alkitab sekarang." Saya kelas 5, mungkin dia kelas 4 kali ya. Sepupu saya masuk ke kamar baca Alkitab 15 menit gitu-gitu. Saya pikir dulu saya pikir dia beneran baca Alkitab, ya kan? Tapi sekarang saya ngerti gitu. Saya aja kalau hamba Tuhan, saya jadi hamba Tuhan nih, liburan nggak selalu baca Alkitab tiap hari gitu loh. Ini anak kelas 4 SD lagi liburan ditarik disuruh baca Alkitab. Gitu. Apakah dia jadi orang Kristen yang benar karena dia jadi orang yang pietis baca Alkitab? Padahal nih dugaan saya sekarang, anak kelas 4 SD ngerti apa sih baca Alkitab? Pasti ya cuman ya udah mama suruh baca, gue baca. 4 pasal, 5 pasal disuruh baca ya gue baca. Nah, apakah itu kesalehan? Gitu. Apakah itu kesalehan? Kalau pacaran gak boleh gandengan tangan, pegangan tangan dikit haram gitu. Let's say. Padahal sebenarnya ya gandengan tangan belum tentu kita jadi kenapa-napa gitu loh. Ini adalah pietisme yang mungkin kadang-kadang kalau kita boleh jujur, kenapa sih orang-orang itu trying to live a holy life? Ada sebuah kisah yang menarik di dalam perjumpaan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Kira-kira pemuda yang kaya ini adalah orang yang pietis gak? Kita tahu pasti dia adalah orang yang pietis. Kenapa? Karena dia datang ke Yesus, dia bilang, "Tuhan, apa yang kurang daripada aku? Gue udah jual harta, gue lakuin semua hukum lu, gue gak berzinah. Semua tradisi, semua rules, gue lakuin." Kalau standar orang Kristen sekarang, zaman sekarang, ini orang yang pietis. Ini orang yang saleh, ini orang yang selalu pelayanan, ini orang yang duduk paling depan, ini orang yang selalu baca Alkitab, mungkin ikut berbagai macam pelayanan. Tapi apa jawab Yesus? "You wanna come? Follow me?" Sure, boleh. Tapi jualah dulu semua hartamu. Apa maksudnya? Nah, kita harus dig this deeper ya, teman-teman. Ketika Yesus bilang ke orang muda yang kaya itu, semua yang kamu lakukan sebenarnya nggak guna. Jual hartamu. Apa maksudnya? Kita bisa tarik sebuah pengamatan yang menarik. Jadi sebenarnya orang muda yang kaya ini adalah orang yang cinta uang. Orang yang greedy. Dia menggunakan pietismenya ini untuk mengcover jiwanya yang greedy. Freud itu bilang kita itu suka melakukan yang namanya ritual and undoing. Lagi punya salah sama istri, kita bawain martabak, kasih ke istri. Nah, ini namanya ritual sama undoing gitu. Kita melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendismiss ke dark side kita, hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan. Ini orang cinta uang sebenarnya, ya kan? Tapi untuk mengcover up jiwa yang cinta akan uang itu dia melakukan Taurat. Nah, orang yang pietis, apa yang di cover up dengan pietismenya? Nah, kita perlu tanya nih, karena gereja itu banyak ribut ngomongin tentang pietisme, harus musik begini, harus begitu. Sebenarnya rules ya, tradisi-tradisi yang sebenarnya nggak menjadikan kita pietis. Kita melakukan itu nggak menjadikan kita pietis sebenarnya, gitu loh. Itu mungkin adalah sesuatu yang sifatnya cuma eksternal. Tapi kita terbiasa menjadi orang Kristen yang mengikatkan pietisme, kesalehan itu dengan do's and don'ts, gitu. Dan itu bahaya. Itu nggak sehat untuk kita. Itu bikin kita bertumbuh di dalam lingkungan yang toksik. Bahkan kalau kita ikut-ikutan, nanti generasi-generasi selanjutnya yang datang setelah kita, mereka juga akan ikut kepengaruh sama toxic environment ini. Dibuat merasa bersalah kalau nggak cukup banyak baca Alkitab. Sama kayak murid-murid Yesus yang pada waktu itu petik gandum gitu ya. Dan orang-orang Farisi ini trying buat meng-guilt trip mereka. Kamu nggak melakukan ini, nggak cuci tangan nggak itu? Nah, ini kan false guilt. False guilt yang muncul karena pietisme yang semu gitu. Aku mau jaga kekudusan sebelum menikah. Nggak pegang-pegang, nggak have sex sampai nikah. Tapi bisa aja orang ini tetap kecanduan pornografi, diam-diam. Gitu loh. Secara tubuh mungkin dia nggak bersetubuh dengan orang lain. Dia menjaga kekudusan gitu. Tapi sebenarnya apakah eksternal itu
menjamin, belum tentu, ya kan? Kalau bergaul aku nggak pegangan tangan kok gitu, misalnya. Tapi kan we never know what's going on inside of our head, inside of our heart, gitu. Nah, jadi apa artinya jadi orang yang pietis? Bukan jadi orang Kristen yang saleh di luar sebenarnya, tapi di dalam itu apakah kita bergumul dengan Tuhan, gitu, untuk hidup kudus, actually. Mungkin saya kasih satu cerita lagi. Saya pernah baca buku yang ditulis sama Elisabeth Elliot. Ini sedikit bersinggungan dengan yang barusan, yang sebelumnya saya ngomong juga tentang kenapa sih banyak orang Kristen yang suka menjaga kebenaran gitu. Nah, Elisabeth Elliot ini tulis buku yang judulnya adalah Passion and Purity. Kalau teman-teman tahu Joshua Harris yang tulis I Kiss Dating Goodbye, yang bukunya sangat terkenal itu, saya pernah suka sama cewek, saya kasih buku itu buat dibaca. Tapi akhirnya Joshua Kristen jadi orang ateis. Elisabeth Elliot ini adalah salah satu tokoh yang menginspire Joshua Harris. Saya pernah baca bukunya, judulnya adalah Passion and Purity. Learning to put our love life under God's control. Rohani ya. Tapi di dalam salah satu tulisannya, saya kaget. Setelah saya baca-baca ulang, saya kaget. Ada something yang wrong. Elisabeth Elliot tulis kayak gini. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang murahan. Saya nggak mau jadi cewek yang murahan, yang pernah dipegang sana-sini. Mereka adalah seperti dalam tanda kutip benda bekas yang gak ada nilainya, yang bisa dipegang sama banyak orang. Dia tulis kayak gitu di bukunya. Nah, oke, ini adalah orang Kristen yang mencoba untuk hidup kudus. Tapi di sisi lain, kekudusannya itu dia pakai untuk merendahkan orang lain. Apakah ini adalah orang Kristen yang bisa disebut sebagai orang Kristen yang pietis? Dia menjaga keperawanannya, oke. Tapi bagaimana dengan misalnya kalau di gereja ada orang yang pernah masuk ke dalam pergaulan bebas gitu. Terus kita mencap, ya udah yang namanya kudus itu nggak pernah ini, nggak pernah itu. Kalau misalnya udah pernah melakukan, apakah kita nggak lagi bisa hidup di dalam kekudusan? Yang menjadikan kita kudus itu actions kita atau anugerah Tuhan yang menguduskan kita di dalam Yesus sebenarnya, yang membasuh kita. Jadi seringkali orang Kristen itu bisa jadi legalis, moralis gitu ya.